Timnas Indonesia berhasil melumat Saint Kitts and Nevis dengan skor yang sangat meyakinkan, 4-0. Di awal laga, Timnas Indonesia memang belum langsung memegang kendali permainan. Saint Kitts and Nevis sempat mengimbangi dan berani menekan. Martin Paes juga sempat melakukan penyelamatan penting yang menjaga gawang tetap clean sheet. Setelah tertinggal, Indonesia mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, hingga akhir babak pertama, belum ada perubahan signifikan dalam hal penciptaan peluang. Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi penting bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil melumat Saint Kitts and Nevis dengan skor yang sangat meyakinkan, 4-0. Ini menjadi awal yang bagus untuk Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman. Gaya permainan dengan 3 bek di belakang terlihat cukup cocok dengan karakter pemain yang dimiliki saat ini. Dalam skema ini, Indonesia terlihat lebih fleksibel saat fase build up. 3 bek memberi opsi distribusi bola yang lebih aman dari bawah. Sementara 2 wingback bisa naik untuk membuka lebar permainan. Di awal laga, Timnas Indonesia memang belum langsung memegang kendali permainan. Saint Kitts and Nevis sempat mengimbangi dan berani menekan. Tapi setelah 10-15 menit, Indonesia mulai menemukan ritme. Gol pertama yang dicetak oleh Beckham Putra di menit ke-15 dengan memanfaatkan umpan terobosan dari Ole Romeni. Masuk ke kotak penalti, menggocek kiper lawan dan menyelesaikan dengan tenang. Gol kedua yang juga dicetak oleh Beckham di menit ke-25 menunjukkan koordinasi lini depan yang cukup padu. Ole Romeni kembali terlibat dalam proses gol dengan umpan yang langsung mengarah ke ruang kosong di sisi kiri. Masuk ke babak 2, Indonesia tetap menjaga tempo permainan. Gol ketiga lahir dari situasi bola mati di menit ke-53. Bola sempat diblok di dalam kotak penalti, tapi Ole Romeni sigap menyambar bola liar. Sementara gol keempat di menit ke-75 dicetak oleh Mauro Zylstra setelah lolos dari jebakan offside dan menang dalam duel 1 lawan 1 dengan kiper. Selain lini depan, lini belakang juga cukup solid dalam skema 3 back ini. Walaupun tidak banyak mendapat tekanan, koordinasi antar pemain terlibat cukup rapi. Martin Paes juga sempat melakukan penyelamatan penting yang menjaga gawang tetap clean sheet. Secara permainan, Indonesia terlihat lebih sabar dalam mengalirkan bola dan tidak terburu-buru saat membangun serangan. Pemanfaatan sisi lapangan juga cukup maksimal, terutama saat lewat pergerakan wingback. Timnas Indonesia naik ke peringkat 120 dunia dalam ranking FIFA per Maret 2026 setelah menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Skuad Garuda naik dari posisi sebelumnya di peringkat 121 dengan tambahan poin menjadi total 1148,70 sekaligus membawa Indonesia ke final FIFA Series 2026 di mana mereka akan menghadapi Bulgaria. Pertandingan berikutnya akan jadi ujian yang berbeda, terutama dalam melihat konsistensi permainan saat menghadapi lawan dengan level yang lebih tinggi. Namun dari laga ini ada indikasi awal bahwa pendekatan taktik yang dibawa Herdman mulai bisa dijalankan dengan cukup baik oleh para pemain. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026 setelah kalah tipis dengan skor 0-1. Hasil ini tentu menjadi catatan penting bagi skuad Garuda di bawah asuhan John Herdman, terutama dalam melihat sejauh mana perkembangan permainan ketika menghadapi lawan dengan level yang lebih tinggi. Jika melihat jalannya pertandingan, Indonesia sebenarnya memulai laga dengan cukup baik. Sejak menit awal, Indonesia tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Skema 3 back yang kembali digunakan memberikan kestabilan saat membangun serangan dari lini belakang. 3 pemain di belakang mampu menjaga sirkulasi bola tetap aman, sementara 2 wingback aktif naik untuk membuka lebar permainan. Pendekatan ini membuat Indonesia cukup nyaman dalam mengontrol tempo di 15 hingga 20 menit pertama pertandingan. Serangan juga lebih banyak dibangun dari sisi sayap.
dengan upaya untuk menarik pertahanan Bulgaria agar melebar. Namun, disinilah mulai terlihat perbedaan kualitas. Meskipun dominan dalam penguasaan bola, Indonesia kesulitan menembus lini pertahanan Bulgaria yang bermain sangat disiplin dan rapat. Ruang di area sepertiga akhir lapangan menjadi sangat terbatas. Pergerakan tanpa bola dari lini depan juga belum cukup efektif untuk membuka celah di antara lini pertahanan lawan. Akibatnya, peluang bersih yang benar-benar mengancam masih sangat minim di awal pertandingan. Pertandingan kemudian berjalan cukup alot hingga memasuki pertengahan babak pertama. Momentum krusial terjadi pada menit ke-34. Sebuah insiden di dalam kotak penalti membuat wasit harus meninjau ulang melalui VAR setelah terjadi pelanggaran terhadap pemain Bulgaria. Setelah pengecekan, keputusan penalti diberikan kepada Bulgaria. Situasi ini menjadi titik balik dalam pertandingan. Marin Petkov yang maju sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangan diarahkan ke sisi kiri gawang, sementara kiper Indonesia bergerak ke arah sebaliknya. Gol tersebut membuat Bulgaria unggul 1-0 pada menit ke-38. Setelah tertinggal, Indonesia mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, hingga akhir babak pertama, belum ada perubahan signifikan dalam hal penciptaan peluang. Masuk ke babak kedua, John Herdman langsung melakukan beberapa penyesuaian. Pergantian pemain dilakukan untuk menambah variasi serangan sekaligus meningkatkan agresivitas di lini depan. Secara tempo, Indonesia tetap mencoba mengontrol permainan, namun pola yang masih sama masih juga terlihat. Penguasaan bola tetap tinggi, tetapi kesulitan dalam menciptakan peluang matang masih menjadi kendala utama. Bulgaria sendiri bermain cukup efektif. Mereka tidak terlalu memaksakan penguasaan bola, tetapi fokus menjaga struktur pertahanan dan memanfaatkan momen transisi. Beberapa kali, Bulgaria bahkan hampir menambah keunggulan melalui serangan balik cepat. Beruntung, lini belakang Indonesia masih cukup sigap dalam mengantisipasi situasi tersebut. Di pertengahan babak kedua, pertandingan cenderung berjalan lebih lambat. Tempo menurun dan kedua tim bermain lebih berhati-hati. Indonesia sempat mendapatkan momentum pada menit ke-74 melalui sebuah peluang emas tercipta melalui aksi oleh Romani. Ia berhasil melewati pemain bertahan dan mencoba melakukan chip ball setelah melihat kiper keluar dari posisinya. Namun, peluang tersebut belum berbuah gol karena bola hanya membentur mistar gawang. Situasi ini menjadi salah satu peluang terbaik Indonesia di sepanjang pertandingan. Menjelang akhir laga, Indonesia kembali mendapatkan peluang. Kali ini melalui sepakan Rizky Ridho yang juga mengarah ke gawang. Namun lagi-lagi penyelesaian akhir belum maksimal dan bola kembali mengenai Mister. Dua peluang dari Mister gawang ini cukup menggambarkan bagaimana pertandingan berjalan. Indonesia tidak sepenuhnya tanpa peluang, tetapi kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk kemenangan Bulgaria tetap bertahan. Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi penting bagi timnas Indonesia. Secara permainan, ada beberapa hal positif yang bisa diambil. Kontrol tempo permainan sudah mulai terbentuk. Distribusi bola dari lini belakang juga terlihat lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, penggunaan lebar lapangan melalui wingback juga cukup efektif dalam membangun serangan. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah efektivitas di lini depan. Indonesia perlu meningkatkan kualitas finishing, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat sulit. Selain itu, kreativitas dalam membuka ruang juga menjadi hal yang penting. Pergerakan tanpa bola dan variasi serangan perlu ditingkatkan agar tidak mudah terbaca oleh lawan. Dari sisi mental permainan, laga ini juga memberikan pelajaran penting. Menghadapi tim dengan pengalaman dan disiplin tinggi membutuhkan konsentrasi penuh sepanjang pertandingan. Kesalahan kecil seperti yang terjadi dalam situasi penalti bisa memicu penentu hasil akhir. Secara keseluruhan, meskipun gagal meraih gelar juara, performa Indonesia di FIFA Series 2026 tetap menunjukkan perkembangan. Pendekatan taktik yang dibawa Herdman mulai terlihat jelas dalam cara tim bermain. Struktur permainan sudah terbentuk, meskipun masih membutuhkan penyempurnaan di beberapa aspek. Laga final ini bisa menjadi tolak ukur yang baik, bahwa untuk naik ke level yang lebih tinggi, Indonesia tidak hanya perlu menguasai permainan, tetapi juga harus lebih efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dan dari pertandingan ini, ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu fondasi permainan sudah mulai terbentuk. Tinggal bagaimana konsistensi dan detail kecil bisa terus diperbaiki ke depannya.
Kalau kamu suka konten berita olahraga seperti ini, jangan lupa dukung channel ini Kancah Sports dengan cara like video ini, subscribe, dan juga aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru.